tidak semata-mata adalah untuk melaksanakan administratif, tapi juga bentuk dari kepatuhan-kepatuhan yang berkaitan dengan hukum. Ketika diposting dan dilaksanakan, teman pemilih ataupun masyarakat secara umum bisa mengetahui dan bisa mendownload dan bisa mempelajari ataupun membacanya. Ketika ada salah satu PPS ataupun PPK yang kurang paham terkait dengan regulasi, tentunya nanti akan timbul masalah hukum. Bersama Kaput Trenggalek, kita wujudkan pemilu yang jujur, adil demi kemajuan. GUDI, Gudang Demokrasi, Hogasnya KPU penuh edukasi. Hai teman memilih, jumpa lagi di Gudang Demokrasi podcastnya KPU Kabupaten Trenggalek. Saya Abdul Basit Umami akan menemani teman memilih di bincang-bincang kali ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman memilih tidak ketinggalan akan episode dan video terbaru dari kami ya. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai JDIH atau Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, serta peran dan tugas dari Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Trenggalek. Oleh karena itu, sudah hadir bersama saya, yakni Bapak Kriandoko, selaku anggota komisioner dan juga Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Trenggalek. Selamat pagi Pak Tri. Selamat pagi Mas Basit. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Tentunya selamat berjumpa di Gudang Demokrasi KPU Kabupaten Trenggalek, yaitu kebetulan hari ini kita bisa hadir, bisa bertatap muka, bisa menyapa teman pemilih. Dalam hal ini tentunya kita nanti akan berbincang-bincang tentunya dalam hal JDIH, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Baik Pak Tri, sesuai apa yang tadi saya sampaikan di opening, bahwasanya salah satunya adalah hari ini kita membahas mengenai JDIH. Mungkin dari teman-teman memilih ini banyak yang belum tahu Pak, sebenarnya apa itu JDIH dan mungkin apa tujuan dari JDIH KPU itu ada. Mungkin bisa tolong dijelaskan Pak Tri. Baik, terima kasih. Jadi JDIH itu sebenarnya sejenis makanan yang memang makanannya itu sudah sangat biasa dan lazim. Jadi JDIH itu sendiri adalah singkatan dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang mana dalam kesempatan pada podcast siang hari ini tentunya kita juga bisa melaksanakan yang mana berkaitan dengan JDIH itu merupakan saluran yang memang berkaitan dengan informasi berkaitan hukum, baik itu pemilu ataupun pemilihan. Yang mana berkaitan dengan hal ini tentunya JDIH sendiri sesuai yang sudah diamanatkan di dalam Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2012, yang mana itu menjamin, jadi sifatnya menjamin ketersediaan dari informasi berkaitan dengan hukum, yang mana dalam hal untuk pelaksanaannya Komisi Pemilihan Umum baik provinsi ataupun kabupaten kota itu melaksanakan amanat ini dengan sebaik-baiknya, karena amanat ini dilaksanakan tidak semata-mata adalah untuk melaksanakan administratif, tapi juga bentuk dari kepatuhan-kepatuhan yang berkaitan dengan hukum. Nah, tentunya dalam hal ini terkait dengan yang sudah diatur di keputusan KPU nomor 134 tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkup KPU Kabupaten Trenggalek itu sudah secara rinci, rigid, jelas, akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin itu. Baik Pak. Berarti bisa dipahami bahwasanya JDIH ini fungsinya adalah agar kemudian masyarakat, khususnya di wilayah KPU Kabupaten Trenggalek ini dapat mengakses informasi dan dokumentasi hukum yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Trenggalek, gitu ya Pak? Betul. Baik. Untuk mengaksesnya sendiri bagaimana Pak Tri? Mungkin teman-teman memilih ingin mengakses atau kepo nih terkait dokumentasi dan informasi hukum yang dirilis oleh KPU Kabupaten Trenggalek. Bagaimana cara teman memilih bisa mengakses itu Pak? Jadi begini, terkait dengan proses ataupun akses, karena ini basisnya adalah IT dan sifatnya itu digital, teman-teman saya pastikan bagi saat ini teman pemilih yang rata-rata dan mayoritas sudah mempunyai yang namanya iPhone, Android, dan lain sebagainya, tentunya dalam hal IT ini bisa langsung mengakses di portal, yaitu di JDIH kpu.go.id, yang mana dalam pelaksanaan ini di situ akan ditemukan secara langsung
hal-hal apa yang berkaitan dengan kepemiluan ataupun yang berkaitan dengan pemilihan. Karena segala sesuatunya sudah di-upload, jadi sudah diposting. Ketika diposting dan dilaksanakan, teman pemilih ataupun masyarakat secara umum bisa mengetahui dan bisa mendownload dan bisa mempelajari ataupun membacanya seperti itu. Baik, berarti nanti teman memilih tinggal langsung klik saja ya Pak di websitenya jdih.kpu.go.id. Mungkin nanti juga bisa kita sematkan di description box, jadi teman-teman memilih tinggal klik begitu saja untuk mengunjungi dan juga melihat informasi atau dokumentasi hukum yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Trenggalek. Baik, Pak Tri, JDH ini kan berkaitan erat dengan informasi publik. Nah, apakah JDH dari KPU itu sendiri sudah selaras dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pak? Betul. Jadi terkait dengan proses pelaksanaan, karena itu sifatnya bisa diakses oleh siapapun dan kapanpun, tentunya dalam pelaksanaan di JDIH ini siapapun untuk memperoleh itu dengan mudah. Jadi tidak ada sekat, tidak ada ruang tertentu yang mana berkaitan dengan JDIH itu bisa diakses dari kapan saja dan di mana saja. Karena proses pelaksanaan di dalam prosesnya itu JDIH sendiri memang diciptakan di portal website yang memang mudah diakses. Tentunya bagi teman pemilih yang di khalayak umum bisa mengaksesnya secara singkat, secara cepat dan akurat. Mungkin seperti itu penyampaiannya. Baik Pak Tri. Nah, JDIH ini dia menyediakan informasi dan dokumentasi hukum. Nah, sebenarnya informasi, dokumentasi atau produk hukum apa saja Pak yang bisa teman memilih temui di dalam JDIH itu? Baik, jadi begini, di JDIH itu ada dua jenis hal yang berkaitan dengan regulasi, berkaitan dengan hukum. Yang mana berkaitan dengan hal ini tentunya yang pertama terkait dengan yang bersifat regelik. Nah, di regelik ini memang teman-teman bisa mengakses yaitu hal regulasi hukum yang dihasilkan oleh KPU RI, yang mana dalam hal ketentuannya nanti juga bisa diakses, yang mana dalam portal itu dalam hal pelaksanaan karena sifatnya itu yang menciptakan dan menerbitkan dan yang menyusun antara KPU bersama pemerintah, tentunya di situ juga peran harmonisasi bersama DPR RI, yang mana dalam portal ini nanti berkaitan dengan keputusan ataupun pelaksanaannya yang tentunya masyarakat pemilih juga bisa mengakses secara luas. Dan yang kedua yang bersifat benchmarking, yaitu berkaitan dengan produk-produk yang berkaitan dengan keputusan. Nah, keputusan ini, produk yang kedua ini memang bisa dilaksanakan dan bisa di-download berkaitan dengan di dalamnya. Ini bisa diinisiasi. Untuk proses pelaksanaan itu bisa diinisiasi baik untuk KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Yang mana dalam hal keputusan ini sifatnya sudah mutlak dan mengikat. Karena dalam hal pelaksanaan di JDIH, segala sesuatu yang sudah terupload ataupun sudah terdokumentasinya tentunya bisa dilaksanakan dan bisa dipedomani oleh masyarakat pemilih. Mungkin seperti itu. Baik Pak. Berarti bisa kita simpulkan di dalam JDIH itu ada dua produk hukum ya Pak. Yang pertama terkaitan regeling atau peraturan yang berkaitan dengan regulasi yang ini diterbitkan oleh KPU RI. Kemudian yang kedua ada terkait benchmarking atau keputusan yang bisa dikeluarkan oleh KPU RI, KPU Provinsi dan juga KPU Kabupaten dan Kota. Nah, mungkin nanti akan jauh lebih banyak lagi hal itu terbit ketika masa tahapan ya Pak Tri. Baik. Selain kita membahas JDIH, di episode kali ini kita juga membahas terkait divisi hukum dan pengawasan. Nah, apa benar Pak Tri sebagai ketua divisi hukum dan pengawasan di KPU Kabupaten Trenggalek ya Pak? Betul. Jadi begini Mas, kalau boleh kita jelaskan terkait dengan ketua divisi yang ada di KPU Kabupaten Trenggalek itu ada 5 divisi. Jadi untuk pelaksanaan 5 divisi itu tentunya sudah dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek. Yang pertama adalah divisi KUL, divisi keuangan, logistik dan umum. Yang kedua divisi perencanaan, data dan informasi. Yang ketiga divisi teknis dan penyelenggaraan. Yang keempat divisi sosdiklis dan parmas. Kebetulan saya sendiri dipercaya yaitu untuk memegang untuk menjabat sebagai ketua divisi hukum dan pengawasan di KPU Kabupaten Trenggalek. Mungkin seperti itu penjelasannya. Baik. Untuk divisinya Pak Tri sendiri di divisi hukum dan pengawasan itu
kurang lebih tugas dan perannya seperti apa Pak? Apakah menghukum dan mengawasi teman-teman yang ada di KPU Kabupaten Trenggalek atau seperti apa Pak? Jadi kalau boleh kita bicara terkait dengan peran dan fungsi divisi hukum itu sebenarnya tidak hanya untuk menghukum. Jadi yang semata-mata karena berperan dengan hukum tidak hanya untuk menghukum siapa yang bersalah, siapa yang bertindak. Karena di dalam pelaksanaan sesuai di proses yang kemarin kita sudah melaksanakan pemilihan pilkada secara serentak, yaitu di pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, yang mana berkaitan dengan hal itu tentunya kita juga sudah melaksanakan berkaitan dengan segala sesuatu proses. Karena di pemilihan kemarin kebetulan kita juga sudah melaksanakan beberapa tahapan rangkaian yang mana dalam hal proses pelaksanaan dalam hal tahapan ini juga tidak ada hal yang kendala berarti, karena berkaitan dengan ini tentunya itu demi kesadaran teman-teman antara penyelenggara, teman-teman pelaku baik di tingkatan kabupaten, di KPU, teman-teman di tingkatan kecamatan, di PPK dan tingkatan di BPS, yaitu tentunya di situ di teman-teman badan ad hoc. Karena sesuai di amanat regulasi tentunya kita juga sudah bisa melaksanakan bagaimana peran divisi hukum dalam hal penegakan kode etik. Nah, di dalam hal itu ada beberapa hal, ketentuan komponen yang sudah bisa kita laksanakan. Tentunya di tata kerja ataupun di PKPU berkaitan dengan nomor 8 tahun 2019 terkait dengan tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek, yang mana sudah pelaksanaannya sudah memedomani dan sudah melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Yang berikutnya terkait dengan tugas divisi hukum, yang pertama yaitu untuk mengkoordinasikan. Nah, apa yang dikoordinasikan? Yaitu karena kita di lembaga besar, lembaga Satker yang ada di kabupaten, tentunya di situ banyak kasubag yang ada. Tentunya dalam hal pola koordinasi kita ada yang namanya pleno rutin. Nah, mana pleno rutin itu kita juga bisa mengevaluasi, mensupervisi teman-teman yang ada di kabupaten ataupun di lingkup Satker kabupaten kota di Indonesia. Yang kedua berkaitan dengan penyusunan produk hukum, yang mana berkaitan dengan produk-produk hukum yang ada, tentunya kita juga bisa memedomani ya, bagaimana proses itu juga bisa berlangsung secara rinci, secara akurat dan akuntabel. Tentunya dalam pola itu kita juga bisa melaksanakan beberapa ketentuan, yang mana ketentuan ini juga bisa kita pedomani ketika kita menyusun dan kita melaksanakan. Terus yang ketiga ini berkaitan dengan dokumentasi dan publikasi. Nah, kita juga sudah ada beberapa portal di website kami di DIH Kabupaten Trenggalek, yang mana di DIH itu juga ada akun-akun lain, bagaimana masyarakat juga bisa mengakses secara lugas, cepat dan mudah tentunya, karena kemudahan itu kita berikan sebagai bentuk pelayanan kita KPU kepada masyarakat pemilih. Terus yang ketiga ini berkaitan dengan pengawasan. Nah, ini pengawasan dan pengendalian ini di kita itu ada namanya SPIP, Mas. Nah, di SPIP itu ada bentuk-bentuk mitigasi bagaimana pengawasan yang kita laksanakan kepada teman-teman di lintas kasubag, yang mana pelaksanaan ini nanti juga bisa menjadi pedoman untuk acuan kita biar tidak ada ranah yang memang melampaui kewenangan dan akan melanggar hukum tentunya di situ. Terus yang kelima ini berkaitan dengan penyelesaian sengketa. Nah, kebetulan alhamdulillah di Kabupaten Trenggalek kemarin karena kita sudah melaksanakan proses pemilihan baik itu gubernur ataupun bupati, tentunya tidak ada masalah yang berarti. Kalau kita lihat memang permasalahan ataupun sengketa ini memang timbul dari kelengahan atau ketidakpatuhan dari masyarakat ataupun dari teman-teman penyelenggara. Tentunya karena leading sektor kita adalah badan ad hoc, baik itu PPK ataupun PPPS. Karena di situ kita menjadi ujung tombak. Bagaimana peran kita dalam hal penjelasan, bagaimana peran kita dalam hal pengawasan, bagaimana peran kita dalam memitigasi. Karena di setiap rakor kita juga melaksanakan fungsi dan peran divisi ataupun PPK yang mengampu berkaitan dengan hukum. Bagaimana berkaitan dengan hal itu tidak hanya sebatas legal drafting ataupun perencanaan yang bersifat legal formal ataupun legal standing.
Jadi di situ jawantah untuk pelaksanaan di teman-teman di tingkat badan ekor itu menjadi penentu. Ketika ada salah satu PPS ataupun PPK yang kurang paham terkait dengan regulasi, tentunya nanti akan timbul masalah hukum. Nah, dari itu makanya kita terkait dengan pelaksanaan di pengawasan di teman-teman badan ad hoc itu menjadi tujuan utama ketika masa tahapan. Yang berikutnya yaitu yang berkaitan dengan kode etik untuk PPS, PPK, yang mana setiap awal di proses tahapan kita tentunya juga melaksanakan yang namanya pembekalan. Jadi pembekalan itu biasanya kita mengundang unsur-unsur terkait. Bahkan untuk narasumber kita yang sering kita libatkan adalah dari DKPP sendiri. DKPP RI sering kita libatkan, Bawaslu dan teman-teman stakeholder terkait dengan penyelenggara pemiluan itu ataupun di pemilihan tentunya menyengkuyung ataupun melaksanakan bagaimana proses ini bisa dipastikan benar-benar berjalan sesuai rule, sesuai ritme, sesuai regulasi perundang-undangan yang sudah ada. Mungkin itu, Mas. Wah, ternyata cukup luas ya, Pak, ketika kemudian kita gali peran dari Divisi Hukum dan Pengawasan ini. Tidak hanya mencakup terkait internal kepegawaian ataupun kegiatan rutin yang dilakukan oleh teman-teman jajaran sekretariat rakyat ataupun anggota Kabupaten Trenggalek, tapi juga sampai ke aksesibilitas informasi dan dokumentasi hukum hingga ke penyelesaian persesian hasil pemilihan umum gitu ya, Pak. Nah, mungkin teman pemilih ini juga ada yang kepo, Pak. Selama Pak Tri menjabat sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, apakah pernah ada, Pak, mungkin pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran daripada KPU Kabupaten Trenggalek ataupun dari badan ad hoc? Siap, Mas. Jadi begini, kalau boleh kita jelaskan terkait dengan kasuistik ataupun pelanggaran ketidakpatuhan terkait dengan pelaksanaan berkaitan dengan tugas fungsi Divisi Hukum dan Pengawasan. Jadi kita lahir yaitu tentunya di awal proses pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati. Dalam proses yang sudah berlangsung tentunya kita ada beberapa hal. Makanya di awal tadi saya menyampaikan beberapa kerangka bagaimana bentuk-bentuk kita untuk penyadaran terkait dengan bagaimana kita melek terkait dengan regulasi, bagaimana kita melek terkait dengan tata kerja, bagaimana kita melek terkait dengan proses-proses yang terjadi yang ada di KPU Kabupaten Trenggalek. Dalam hal ini tentunya kita juga bisa melaksanakan karena proses regulasi itu yang mengakses bukan hanya sebagai kita di KPU ataupun di badan ad hoc, tapi masyarakat secara luas bisa mengawasi terkait dengan proses tentunya di lembaga penyelenggara lain, baik itu di Bawaslu itu juga bisa melaksanakan. Nah, kebetulan di proses pemilihan kemarin, kebetulan di Trenggalek ini sepanjang sejarah kan masih ada proses pemilihan yang mana pertama kali sepanjang sejarah yaitu kolom kosong tidak bergambar. Nah, itu kemarin itu banyak kita berguru, kita berdiskusi baik itu di tingkat level pimpinan tertinggi ataupun di level-level provinsi, KPU provinsi. Banyak beberapa metode, bahkan kita sering terundang sebagai peserta terkait dengan mitigasi bagaimana terkait dengan calon tunggal. Karena calon tunggal itu di Provinsi Jawa Timur hanya ada 5 kabupaten kota. Salah satunya di Kabupaten Trenggalek. Maka dari itu di setiap sesi peningkatan kapasitas ataupun rakor dan lain sebagainya, diskusi di grup dan lain sebagainya, grup WA kami yang di badan ad hoc, tentunya kita juga mencakup beberapa peran dan fungsi terkait dengan PPK di Divisi Hukum dan teman-teman pelaksana di PPS di level paling bawah. Terkait dengan pelaksanaan memang tidak ada permasalahan yang berarti karena terkait dengan prosesnya itu teman-teman kita pastikan ketika ada sesuatu hal yang memang belum dicermati, belum dipahami, dan tentunya kita open bagaimana tidak ada terjadi kesalahan baik itu bersifat yang formil ataupun material, karena segala sesuatu yang bersifat regulatif tidak kita indahkan, tidak kita laksanakan, tentunya akan timbul residu-residu yang akan berkelanjutan. Tentunya jalannya suksesi terkait dengan pelaksanaan, terkait dengan meskipun tidak ada permasalahan yang berarti, ini adalah suatu bentuk peran dari kita bagaimana
mitigasi ini selalu kita gaungkan, selalu kita sampaikan. Ini salah, ini tidak tepat dan sebagainya. Selain itu pola pencermatan secara bersama, pemahaman secara bersama, ngopi secara bersama itu menjadi ujung tombak bagaimana peran dari regulasi untuk selalu kita pahami. Seperti itu Mas. Baik. Berarti alhamdulillah belum ada ya Pak Tri untuk Belum penerapan ada. yang berarti ya. Ya semoga kedepannya terus diberikan kemudahan kelancaran ya Pak Tri. Dan, Amin. jangan sampai ada permasalahan yang cukup berarti begitu. Amin. Baik. Pak Tri, cukup banyak ternyata yang sudah kita bincangkan hari ini. Mungkin dari teman memilih dan juga saya sendiri banyak informasi yang kita dapatkan, baik menambah hazanah wawasan dan juga pengetahuan kita. Tapi karena keterbatasan waktu Pak Tri, sebelum kita tutup podcast kali ini atau episode kali ini, mungkin dari Pak Tri Handoko ada pesan atau closing statement yang disampaikan kepada pemirsa Good Day atau teman memilih sekalian. Baik, terima kasih Mas Umam. Jadi begini, terkait dengan sebelum kita masuk ke closing statement, memang terkait dengan JDIH, memang JDIH itu di salah satu lembaga, baik itu di level KPU RI, KPU Provinsi dan di KPU Kabupaten, itu merupakan wahana yang berbasis IT. Dan fungsi dari laman ataupun website berkaitan dengan JDIH itu memang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Oke, kalau teman-teman di KPU dan di teman-teman penyelenggara badan ad hoc itu berkaitan dengan JDIH, yang berkaitan dengan KPU itu bukan makanan yang sifatnya jarang ditemui, tapi makanan sehari-hari. Tapi dengan dasar memang mau membaca dan memahami ataupun memedomani. Terkait dengan closing statement yang bisa kami sampaikan, karena JDIH ini merupakan wahana yang berbasis IT ataupun salah satu saluran berkaitan dengan dokumentasi dan informasi hukum, maka kita mengajak kepada teman pemilih bagaimana untuk selalu mengakses, mencermati, memedomani pelaku-pelaku dan siapa saja yang boleh mengakses terkait dengan proses ini, dan nantinya dalam hal pencermatan, penggunaan, dan aksesabilitas dalam hal pelaksanaan JDIH ini bisa dirasakan oleh masyarakat secara luas, tentunya di Kabupaten Trenggalek, yaitu di KPU Kabupaten Trenggalek. Begitu Mas. Baik, terima kasih Pak Tri atas informasi dan closing statement-nya. Semoga apa yang Pak Tri sampaikan atau apa yang kami sampaikan pada episode kali ini bisa mendekatkan KPU Kabupaten kepada masyarakat dan juga menambah kesadaran masyarakat untuk menggali informasi lebih dalam melalui JDIH KPU Kabupaten Trenggalek terkait keputusan maupun peraturan yang dikeluarkan oleh KPU terutama pada masa tahapan. Begitu ya Pak Tri. Baik teman memilih, kita cukupkan untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk teman memilih terus ikuti Good Day Demokrasi podcastnya KPU Kabupaten Trenggalek. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman memilih tidak ketinggalan akan episode dan video terbaru dari kami. Saya Abdul Basit Umami selaku host dan mewakili segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.